Assalamualaikum kakak semua, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan masuk ke materi tematik IPA, tema 5F, sub 1, 2, dan 3. Oke, selamat menyimak ya kakak semua, terima kasih. Oke kakak, sekarang kita masuk ke materi tematik IPA, sub 1, tema 5F, suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas tingginya suatu benda. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Dengan adanya perpindahan kalor, kita dapat merasakan panas. Panas dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi yang biasa kita gunakan yaitu energi matahari, energi listrik, energi kimia, dan sebagainya. Jika suatu benda menerima kalor, maka suhu benda tersebut akan naik. Dan sebaliknya, jika benda tersebut melepas kalor, maka suhu benda tersebut akan turun. Kalor juga mempengaruhi perubahan wujud benda. Ada 6 perubahan wujud benda, yaitu 1. Membeku, yaitu perubahan zat cair menjadi zat padat. Contohnya es batu. Yang kedua, mencair, yaitu perubahan zat padat menjadi zat cair. Contohnya yaitu mentega yang dipanaskan. Mentega kalau dilelehkan itu bisa jadi cair. Yang ketiga, menguap, yaitu perubahan zat cair menjadi zat padat. Contohnya yaitu air yang direbus lama maka akan habis, ya kan, kelamaan, malah bisa gosong ya kak, bahaya. Yang keempat, mengembun, yaitu perubahan zat gas menjadi zat cair. Contohnya yaitu titik-titik air pada pagi hari. Kalian pasti pernah tahu kan ya, kalau misalkan kalian ke lapangan ada rumput-rumput, itu biasanya tuh bisa ngeliat embun, ya kan ya. Oke, nomor 5 itu adalah menyublim, yaitu perubahan zat padat menjadi zat gas. Contohnya yaitu kapur barus. Yang keenam, mengkristal, yaitu perubahan zat gas menjadi zat padat. Contohnya gas karbon dioksida menjadi es kering, bunga es kali ya. Selain perubahan di atas, kalor juga menyebabkan benda berubah karena memuai atau menyusut. Yuk, kita lanjut. Kalor juga menyebabkan benda berubah, memuai, atau menyusut adalah sebagai berikut. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran atau volume benda karena dipanaskan. Contoh pemanfaatan pemuaian adalah pemasangan rel kereta api dibuat bercelah agar ketika memuai rel tidak melengkung. Jadi dikasih jarak segini nanti. Tapi kan ini nanti dijepit ya, di pinggirannya dijepit. Nah, nanti kan segini. Nanti kalau misalkan panas dia akan memuai, akan seperti ini. Tapi kalau misalkan lagi keadaan dingin, adem atau malam hari ya, cuacanya dingin, suhunya dingin, maka dia itu kalau suhunya rendah, dia tuh akan seperti ini kalau begini. Nanti kalau panas dia akan memuai seperti ini. Itu malah membahayakan. Ya, seperti itu. Jadi dia tuh seperti ini. Tapi biarpun seperti ini, direnggangin seperti ini, tapi di pinggir-pinggirnya itu ada kayak semacam pengait kalau di rel kereta api seperti itu ya kak ya. Oke, penyusutan adalah berkurangnya ukuran atau volume benda karena didinginkan. Contohnya penyusutan adalah buah yang diletakkan di dalam kulkas lama-lamaan akan menyusut. Bukan menyusut juga kali ya, kayak kalau buah kayak apel apa gitu ya, buah pir itu kan kalau kelamaan di kulkas itu kan biasa mengkerut gitu ya, jadi kayak mengkerut gitu ya. Kalor selalu berhubungan dengan suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Berdasarkan skalanya, termometer terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Termometer Celcius, skalanya 0 sampai 100. Termometer Reaumur, skalanya 0 sampai 80. Termometer Fahrenheit, skalanya 32 sampai 212. Termometer Kelvin,
Skalanya 273 sampai 373. Oke, kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tematik IPA sub 2 tema 5F perpindahan kalor. Ini di sini kita banyak sebetulnya eksperimen ya Kak ya. Tapi karena PJJ ini kita tetap semangat ya Kak ya. Kalor atau panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama dulu, perpindahan panas secara konduksi disebut perpindahan secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa diikuti zat perantaranya. Dan yang berpindah hanya energinya saja. Contohnya yaitu mencelupkan sendok logam ke dalam teh panas, maka sendok akan terasa panas. Kalian bisa lihat ya Kak ya, ada di buku tema 5F itu contoh eksperimen. Ada gelas berisi air panas, lalu dicelupkan sendok logam. Nah, nanti itu kalian bisa lihat sendok yang logam itu akan hangat atau tidak ya. Oke. Yang kedua itu perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan kalor yang diikuti oleh zat perantaranya. Contoh konveksi yaitu proses merebus air. Nah, kalian juga bisa lihat di buku tema 5F ya. Oke. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi, yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan perantara. Contohnya yaitu tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api, seperti di api unggun. Atau yang contoh radiasi lagi ada menjemur pakaian ya, itu tidak langsung kena panas matahari ya. Kena panas nanti lama-lama bajunya akan mengering. Seperti itu ya, bisa kalian lihat di buku tema 5F. Adanya perpindahan kalor di atas dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun juga dapat merugikan. Ada juga. Berikut ini adalah keuntungan dan kerugian dengan adanya perpindahan panas dan kalor. Yuk kita lihat. Ini adalah nomor 1, keuntungan dan kerugian proses konduksi. Pada saat kita memasak air dengan panci aluminium, memberikan keuntungan kita air cepat mendidih, karena pengantar panasnya itu yang cepat ya. Namun juga dapat membahayakan jika tersentuh karena panci menjadi lebih cepat panas. Kerugian tersebut dapat kita hindari dengan cara menggunakan sarung tangan atau kain lap ya untuk mengangkat panci ya. Ini kan pancinya kan aluminium semua ya Kak, jadi nggak ada yang unsur kayunya di atasnya ya kan, jadi nggak bisa ada yang ngangkat buat panas. Maka cara menghindari terkena panas itu dengan pakai sarung tangan atau pakai lap, kain lap seperti itu ya. Oke, yang kedua, keuntungan dan kerugian proses konveksi. Proses konveksi yang terjadi pada aliran air yang mendidih memberikan keuntungan pada kita, air cepat panas merata. Uap dapat berbahaya jika terkena tubuh. Kerugian tersebut dapat kita hindari dengan cara menutup panci dengan tutup panci. Nah, tuh lihat. Kalau Kakak masak air tidak ditutup, itu kan gelembung-gelembung ya, gejolaknya itu kan nanti akan meletup-meletup. Nah, itu bisa membahayakan kalian, bisa kena ya. Tapi kalau ditutup pakai penutup tuh, panci, tutup teko, itu akan aman ya, akan aman. Oke. Ketiga, keuntungan dan kerugian proses radiasi. Proses radiasi yaitu pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh memberikan manfaat pada kita sehingga tubuh akan terasa hangat.
Namun, jika keadaan matahari sedang terik, kita akan merasakan panas yang berlebihan. Kerugian tersebut dapat kita hindari dengan cara menggunakan penutup kepala seperti topi atau payung. Oke, sekarang kita masuk ke materi tematik IPA sub 3. Tema 5F, benda konduktor dan isolator. Pada subtema sebelumnya, kalian sudah mengetahui macam-macam perpindahan panas beserta keuntungan dan kerugiannya. Pada subtema kali ini, kita akan membahas tentang konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan konduktor yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu wajan, panci, dan peralatan dapur lainnya. Jenis logam yang biasa digunakan untuk membuat alat-alat tersebut adalah tembaga, aluminium, dan besi. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan isolator yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Contohnya kain, karet, plastik, dan kayu. Penggunaan bahan isolator biasanya bersamaan dengan bahan konduktor, seperti tutup panci dengan pegangannya tutup panci. Pada dasarnya, isolator digunakan untuk menghambat aliran panas. Hampir semua peralatan rumah tangga yang menggunakan bahan konduktor dilapisi dengan bahan isolator. Oke, kita lihat yuk. Pada banyak sih contohnya di rumah kalian. Ada di dapur mama kalian ada. Contoh benda konduktor panas dan benda isolator panas. Nah, kalian bisa lihat di sini di buku juga ada ya, di buku tematik 5F. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita Kakak. Kalau belum paham, bisa dibalik lagi slide-slide yang tadi Bu Rusti terangkan. Oke.